Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami membahas tentang sejarah singkat sang ahli logika yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah salah seorang ulama yang kemudian namanya dijadikan salah satu nama 4 mazhab besar di kalangan Ahlus Sunnah. Tidak ada seorang pun yang meragukan pengetahuannya tentang fiqh dan kepandaiannya dalam berijtihad. Namun demikian, Abu Hanifah bukan tipe seorang petapa di Menara Gading. Beliau tidak jumawa dan ujub dengan karunia yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, beliau tetap bekerja, berdagang, dan bergaul dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan 699 hingga 767 Masehi, atau 80 hingga 150 Hijriah. Sempat merasakan masa kepemimpinan Hajjaj Saqafi 661 Masehi atau 40 Hijriah, sampai 714 Masehi, atau 95 Hijriah. Ia adalah salah satu gubernur Iraq yang dikenal sebagai sosok politisi yang kejam. Abu Hanifah tumbuh dewasa di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai Khalifah yang adil, dan mampu mengembalikan masa kejayaan dinasti Umayyah walaupun kemudian seiring berjalannya waktu mulai melemah. Sedangkan di penghujung usianya, beliau hidup di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mansur pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah besar sebagai pebisnis kain di salah satu pasar kota Kufah, akan tetapi hal ini tidak lantas membuat beliau menjauh dari dunia keilmuan. Di sela-sela waktu berjualan, beliau tidak pernah ketinggalan untuk hadir di majlis ilmu para ulama terkemuka hingga berhasil menjadi seorang imam dengan kredibilitas tinggi di bidang logika. Berkat banyaknya hasil ijtihad dan kias yang dihasilkan, beliau sekaligus para pengikutnya kelak dikenal sebagai ahli raih logika. Beliau berguru kepada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ulama fikih terkemuka di Iraq. Dari beliaulah mayoritas pemikiran sang imam terilhami. Beliau juga berguru kepada Ibrahim An-Nahawi, salah satu guru dalam disiplin ilmu logika, serta banyak ulama lainnya, seperti Imam Athwar bin Abi Rabah, Ikrimah Maula, seorang budak yang telah dimerdekakan, Sayyidina Abbas radhiyallahu. Semasa hidup beliau, Daulah Islamiyah tengah berada di masa keemasan. Wilayah kekuasaan di bagian barat tersebar hampir seluruh Samudera Atlantik, sedangkan di bagian timur, kekuasaannya meliputi sampai ke Tiongkok, China, juga tidak sedikit beberapa kota di benua Eropah dengan menaklukkan kota Alexandria, Andalusia, Spanyol yang dahulu daerah kekuasaannya meliputi Persia, Roma, Turki, India, dan Mesir. Pada masa ini juga, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, banyak karya tulis mulai dibukukan secara sistematik dan banyak buku-buku non-Arab yang berhasil diterjemahkan. Secara tidak langsung, kondisi ini memengaruhi pola pikir umat Islam kala itu yang mengadopsi logika filsafat Yunani dan Persia. Abu Hanifah pernah mendapat hukuman cambuk dan diarak keliling pasar Madinah karena pro dengan Ibrahim bin Abdullah. Ibrahim Abdullah dianggap membelot dari pemerintahan dan menolak tawaran untuk diangkat sebagai kadhi hakim. Namun, dengan cepat sang imam menolak tawaran kedudukan tersebut. Gubernur pun tersinggung dan marah. Dia pun mengancam peletak mazhab Hanifah itu dengan penjara dan hukuman cambuk. Imam Abu Hanifah pun dijatuhkan hukuman penjara dan cambuk sebanyak 110 kali. Saat menerima hukuman tersebut, sang imam berjuluk Imam Al-Azam itu berkata, hukuman dunia dengan cemeti masih lebih baik dan lebih ringan bagiku ketimbang cemeti di akhirat nanti. Setelah pergantian penguasa, ternyata ujian akibat ulah dari kezaliman penguasa masih dirasakan ulama itu. Saat Baghdad dikuasai Bani Abbasiyah, atau tepatnya pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, sang imam dipanggil ke istana. Imam Abu Hanifah yang sudah menua pun datang. Dia kembali ditawari jabatan kadi seperti dari pemerintahan sebelum ni. Melihat keteguhan Imam Abu Hanifah, sang Khalifah pun memanggil ibundanya untuk membujuknya kembali. Ibunya berkata, "Wahai Numan, anakku yang kucintai, buang dan lemparkan jauh-jauh pengetahuan yang telah engkau punya ini, melainkan penjara, pukulan cambuk dan kalung rantai besi." Perkataan tersebut hanya dijawab oleh sang imam dengan lembut. "Oh ibu, jika saya menghendaki kemewahan hidup di dunia ini, tentu saya tidak dipukul dan tidak dipenjara. Tetapi, saya menghendaki akan keridhaan Allah semata-mata dan memelihara ilmu pengetahuan yang telah saya dapati. Saya tidak akan memalingkan pengetahuan yang selama ini saya pelihara kepada kebinasaan yang dimurkai Allah. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita biar selalu membuat kebaikan dan selalu dalam rizanya." Itulah sejarah singkat Abu Hanifah. Semoga kita selalu dalam ridha Allah.
Semoga kita dapat berjumpa lagi. Saya pamit, terima kasih telah singgah di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.